Hey ho, P3K. podcast penempatan pertama kemana? Kemana ya? Kemana? Hayo. Hai guys, ini adalah podcast pertama kita bersama Hena di sini. Dan Frans di sini. Kita bakalan podcast tentang apa nih? Jadi kita bakal podcast tentang penempatan nih. Segala penempatan dari PKN Stan, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga Wow. dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya juga kita bakalan datengin narasumber-narasumber istimewa dari Betul, Bang. seluruh penjuru Indonesia. Iya, tentunya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari podcast kita ini? Manfaatnya ini sebagai pengetahuan untuk Iya. adik-adik yang mau lulus dari STAN. Betul. Dan juga selain itu buat teman-teman yang udah penempatan juga nih. Yes, Biar tahu benar kira-kira sekali. gimana sih rasanya penempatan di seluruh penjuru Indonesia. Iya. Nah, jadi di podcast pertama kita ini kita mau kemana sih? Mau ke Banjarmasin. Kota Seribu Sungai. Ya, langsung saja kita sudah kedatangan narasumber pertama kita, Bapak Beruang. Selamat malam, Bapak Beruang. Malam. Oh, maaf. ternyata Bukan Bapak bukan. Beruang ya, Bapak salah Beruang ya. ini Oh ya. iya. Seperti doang. Ya, kita sudah kedatangan Bapak Felix. Ya, selamat datang Felix di podcast pertama kita. Ada acara Ini apa ini? sebuah keistimewaan ya untuk Felix karena narasumber pertama nih. Iya. Betul Nah, sekali. sebelumnya terima kasih sih udah diundang di sini sih. Oh iya. Iya. Perkenalkan diri dulu nih pertama kali. Ya, nama saya Farizal Felix Ridho Susanto, bisa dipanggil Felix. Asal saya dari Kendal, Enggak. Kecamatan dari- Boja. Kecamatan Boja ya? Boja. Boja. Harus ada Oke. M-nya ya. Logatnya emang beda. Oke. Heeh. Terus ada apa ini? Maksudnya aku diundang di sini. Penempatan di mana, Oh, instansi iya, mana. bisa diceritain mungkin bisa sekarang diceritain penempatan di dari- mana gitu. Nah, sekarang penempatan awal itu saya di Banjarmasin. Oke. Nah, sebelum penempatan kan biasanya PKL-PKL-nya di Semarang Tanjung Mas. Oke. Kayaknya waktu nyebut Banjarmasin sedih gitu ya. Nggak ada sih sedih, maksudnya ya Oh. apa sih Kalimantan itu? Oke. Pasti kan orang-orang bilang gitu. Kalimantan itu apa? Hutan, adanya hutan, nggak ada mall, nggak ada hiburan. Nggak hiburan sih maksudnya. Nggak ada yang menghibur mungkin. Oke, kalau Oke. Itu udah. Dari instansi mana nih? Oh, instansinya lupa, sorry. Instansinya dari DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, di kantor? Di kantor wilayahnya. Oke. Kantor wilayah bagian Kalimantan bagian selatan. Oke. nah, terus nih setelah masuk STAN terus lulus di 3BC kan ya. Iya. Nah, habis itu pengen penempatan di mana nih? Kan karena BC mungkin ada penempatan sendiri mau di apa? PSO mungkin ya. Nah, dan lain-lainnya apa nih? Kalau pengennya sih ya pastinya kan deket rumah di Semarang. Tapi kalau passionnya semenjak PKL di Semarang, kayaknya sih aku pengennya kayak dimanapun yang penting masuk di P2 Bandara. Mikirnya kan yang oke. dimanapun itu P2 yang bandara Internasional ya. internasional pastinya kan. Biar Pasti bisa lihat ada di bule gitu ya. kota-kota. Iya, Iya. bule pramugari. Oh, Malah. siap. Oke. Nah, perasaan pas dapat pengumuman penempatan nih gimana tuh? Nah, awalnya sih Farizal Felix, Kanwil DJBC Kalimantan bagian selatan. Nah, mikirnya gimana? Tahu nggak kalau Baksel tuh di Banjarmasin? awalnya sih nggak tahu ya. Ah. Karena kan semenjak hidup lahir sampai SMA itu di Boja terus, di Kendal terus. Tiba-tiba loncat di Pulau Seberang gitu loh. Oke. Tapi Ya. kan lo sebelumnya kan udah pernah ini kan, pernah ngerantau lah ya. Ya, kuliah kan maksudnya Jakarta masih Ngerantau. Jawa lah hitungannya. Ini pindah pulau. Tapi Jadi- bersyukur kayaknya Banjarmasin kan lebih kota daripada Boja nih. Ya beda jauh lah bro, Beda. maksudnya. Ya. Mungkin Gua kayak aja itu lereng gunung di sini. kayak Ceger sama Bintaro Raya ya. Iya, yang masih ada domba-dombanya. Jadi awalnya itu pas penempatan kebetulan gue sama ibu gue lagi main ke Semarang. Motoran lah berdua. Terus pas istirahat makan. San Mori gitu ya. Enggak malam. Malam. Kita mainnya malam-malam. Ya. Malam apa di Sun Night Tree? Sana. Free. Oke. Gitu terus ada notif nih, selamat ini. Terus ada rekapan dari Organda dulu. Jadi ini malah aku taunya dari teman-teman, nggak dari buka sendiri kan. Ibu terima di penempatannya di Kanwil Kalimantan bagian selatan. Aku kan bilang gitu biasa aja kan. Yang ibu gua, aduh langsung gitu.
Jadi sekarang yang nggak bersyukur ibunya Malah jadinya. Malah ibunya. Aku sih ya oh ya udah masih nggak timur-timur amat lah, masih bersyukur lah. Ya layaknya seorang orang tua lah mungkin ya. Ditinggal anaknya ngerantau lebih jauh lagi. Pasti kaget sih. Kalau aku ya bersyukur dengan keadaan IPK yang seadanya, TKD yang seadanya, masih bisa di kota Banjarmasinnya. Oke. Nah, ekspektasinya nih waktu pertama masuk Banjarmasin, apa ekspektasi yang dibayangkan terus dilihat langsung realitanya pertama kali nih gimana nih di Banjarmasin? Bayangannya kan pasti ngeblank ya. Dibanding PKL pasti jauh. Jauh Yes, lah. Sini di Semarang kok mikir langsung, oh di sini bandaranya internasional nih. Oke. Pasti ada P2 biduan lagi. Udah nggak fokus ya, udah malam ya. Fokusnya ke biduan nih. Mulai-mulai. P2 yang di bandara. Ya. Oh berarti lu yang di Semarang tuh di bandara ya? Kan di rolling tetap muter semua. I see. Tapi yang paling enak nih Paling di sini. seru lah ya. Oke. Nah, itu habis itu ekspektasinya sih pengennya di bandaranya. Ternyata bandara internasionalnya khusus yang orang-orang umroh atau haji. Iya. Setahun sekali ya. Gak ada lah. Sekali lagi. Cuma ada vaksin doang. Gak ada X-ray. Ekspektasinya tentang Banjarmasin sendiri nih kalau tentang Banjarmasinnya. Kalau tentang Banjarmasinnya ya, pasti ya itu awalnya mikirnya, duh Banjarmasin di Kalimantan. Pasti orang-orang pelosok, banyak santet, Sungai hutan semua, hutan Tidurnya di semua. gua gitu ya. Kalau tidur ada kuyang masuk kamar. Gak ada yang sorry bercanda. Nggak ada. Ternyata realitanya Nah realitanya itu ya kaget banget lah. Pas ke bandara turun, udah ada mobil, udah ada di jalan raya, udah ada aspal, nggak ada. Oh mikirnya sungai semua Iya. udah apa ya? Turun ke pesawat langsung naik kapal gitu. Naik kelotok gitu kan. kelotok ya? Naik Ekspektasi. kelotok. Oke. Terus berapa lama lo adaptasi? Nah adaptasi sih kalau aku Lama nggak? pasti lama ya karena bahasa yang digunakan beda-beda. Di Banjarmasin itu jadi kayak gabungan dari Jawa ada, dari Madura ada, warga lokalnya juga ada. logatnya Thailand tapi ya. Oh iya. Bukan dong. Nah, itu butuh berapa lama tuh adaptasinya? Berapa bulan atau mungkin minggu udah? Kalau adaptasi yang mungkin yang susah itu adaptasi badannya. Kulturnya ya? Iya, bukan Oh, lingkungannya dulu sih. Lingkungan. Kayak misal bener-bener yang airnya gimana beda sama yang iya. Jawa. Terus mulai gatal-gatal dulu. Oh iya, beberapa Belum minggu kebiasaan. sempat gatal waktu itu ya. Iya, sempat oke. agak bintik-bintik doang sih, dikit. Oke. Cuma di punggung, dada, perut, maksudnya. udah. ya. Semua dong. Sorry. Sebadan-badan dong. Susahnya sih makanannya menurutnya. Makanan. Gimana bedanya apa? Nah, kalau di sini itu beda banget lah sama di Jawa. Yang Jawa kan lebih fokus ke rempah-rempah rasanya, lebih kerasa lah pedes apa-apa. Sedangkan di Banjarmasin orang-orang sini kebanyakan lebih concern ke yang manis. Oke. Kayak makan apapun pasti ada kecap lah di sini. Orang-orang Oke, sini tuh kecap. paling suka makan apapun Pakai kecap. Sampai ada temen yang ke KFC pun pakai kecap di situ. Dia bawa sendiri tuh kecap. Ini ya. Sampai nasi tuh hitam semua di situ. Nah, bicara soal makanan buat teman-teman yang nggak tahu nih, jadi di Banjarmasin katanya ada mentol ya. Tradisi mentol tuh gimana? Bisa ceritain nggak? Pentol. Iya. Kalau yang kegiatan pentolnya itu nyucuk namanya, bukan Nyucuk. mentol. Oh iya, Beda. nyucuk. Beda. Mungkin Itu teman-teman ada yang belum tahu nih mentol tuh sebenarnya apa? Nyucuk itu Nah. gimana tuh? Itu kalau di Jawa mungkin disebutnya kayak siomay. Siomay. Kalau di Siomay ya. Balikpapan salome. Emang satu lubang Iya. buat rame-rame. Ah. Tapi nyucuknya emang si siomay itu bukan Makan di tempat iya, kan? Makan di tempat. Asik sih itu pengalaman pertama waktu turun di Banjarmasin. Langsung nyucuk. Langsung lah kita. Apa sih itu rame-rame? Kirain kan apa Kirain ngapain, orang kan? Indonesia kan gitu rame Iya. dikit. Apa sih itu? Langsung kita apa sih? Kapan nih ngerasa bosen di Banjarmasin? Kayak gini-gini aja nih di Banjarmasin, pengen pindah gitu. Pernah nggak? Rasa bosen ya. Kalau bosen sih menurut gua nggak ada sih. Nggak ada. Karena bosen itu menurutku gara-gara lingkungannya ya. Dimanapun kantornya itu ya dari lingkungan sama teman-temannya. Teman-temannya. Asik apa enggak, bisa main apa enggak, bisa bercanda apa enggak, dari situ. Bukan dari kalau kerjaan kan pasti ya kita penat atau Adalah, apa ya, ya capek. Penat. Nah dari kerjaan itu kita apa ya? Refreshnya. Ya refreshingnya Refreshing. dengan cara
ya main sama teman. nge-mall atau Explore apa. Banjarmasin udah lu. Explore Banjarmasin kemana aja Udahlah. udah. Banyak lah ya. Banyak ya. Termasuk Bukit Rimpi. Nah, cerita soal Bukit Rimpi nih mungkin banyak gimana, belum gimana? tahu. Jadi Bukit Rimpi itu kayak gimana sih? Nah, Bukit Rimpi itu asiknya di sana. Kayak kita bayangin, pasti tahu kan film-film zaman kecil. Teletubbies. Teletubbies, oke. Teletubbies kan ada bukit hijau bergelombang-gelombang gitu. Nah, di sana juga ada di sini di Kalimantan ini namanya Bukit Rimpi. Oke. Jadi bukitnya hijau. Kita Asri, naik ya. asri, masih asri lah. Dingin. Kalau Sejuk. kita ke sana itu harus ya mendaki paling 10 menit 15 menit lah. Sampai di sana ya Tapi nggak capek ya? nggak capek dong. Karena bareng siapa waktu itu? Kita rame-rame. Oh, rame-rame. Bareng-bareng teman-teman. Iya, teman. Nah, menurut lo sendiri nih, apa sih uniknya penempatan di Banjarmasin? Kalau gua mikirnya dari bahasanya. Bahasanya Oke. orang sini yang unik sih. Beda banget lah sama bahasa Indonesia, kayak malah bahasa Banjar ini gabungan dari Jawa sama Jawa. Sunda. Kayak beberapa kata kayak garam, uyah bahasa Jawanya kan. Iya. Di Banjarmasin juga uyah, banyu juga banyu, air gitu kan. Jadi ya cuma logatnya aja yang cuma beda kan. Oke. Ada penegasan dikit lah. Bisa dicontohin nggak beberapa kata gitu? Oke. Misal ya, Ya. apa gerang pian nih di sini? Oh, udah fasih banget ya. Iya, Udah fasih fasih banget ya. Artinya apa Udah tuh? lama Artinya banget. apa tuh? Artinya saya sudah lama di sini dan harus mutasi ke lain. Banyak banget ya. Jadi panjang, jadi ngelebihin. Nah, kalau culture di kota Banjarmasin sendiri yang lo tahu nih, yang beda sama kota lain apa? Banyak sih. Sebenarnya culture ya. Culture. Susah lah. Jawa. emang. Lihat aja Susah beda ya. bahasa Inggrisnya. Culture di Banjarmasin. Culture ya, itulah. Di Banjarmasin beberapa beda. Salah satunya misalnya kota Banjarmasin, tepatnya yang di Banjarmasinnya kayak termasuk di situ itu kayak apa ya? Kota Islamik lah. Oke. Di sini itu lebih ke kayak misal malam Jumat, Kamis Ya. malam gitu kan. Kayak tempat-tempat hiburan, karaoke, pub atau Biliar ya. biliar. Iya. Ya. Itu semua tutup. Tutup Oh. semua. Nggak buka, kayak apa ya, menghargai kaum umat muslim untuk beribadah di masjid. Di peraturan daerah di sini emang peraturan Kamis, gitu. Kamis, Ya, malam, oke. malam Jumat nggak boleh ya. Ada. Tapi bisa sih kayak ke mall-mall gitu. Nah, selanjutnya kayak misal di Banjarmasin itu kota si perdanya itu mengatur kalau plastik di sini nggak boleh. Jadi kalau kita ke Indomaret, harus Alfamart, bawa tas sendiri ya. atau goodie bag atau bawa tangan Bawa sendiri tangan lah. ini. Kalau nggak minjem Mbak Alfamart keranjang itu. Iya. Tasnya. Nah, terus selanjutnya kayak tradisi makan. Selain pentol ada lagi nih. Ada lagi misal di sini kayak ada lontong kayak kalau di Jawa lontong sayur. Oke. Kalau di sini namanya lontong orari. Lontong lari. Nah, di sini jadi lontongnya itu kan lontong lontong kotak, bentuknya kotak, dikasih kuah santan kuah gitu lah. santan. Nah, tapi orang-orang sini makannya pakai tangan. Jadi Gimana tuh? Oke. Iya, langsung makan, nggak pakai sendok atau Nyeruputnya gimana tuh? Nyeruputnya gimana? Sorry. Nah, selanjutnya misal di sini tuh ada kayak pasar kaget. Di sini ada namanya pasar tungging. Oh, gimana tuh pasar tungging? Nah, bukan nungging-nungging juga ya. Enggak, maksudnya. gimana Karena tuh? pasarnya itu kaget. Kaget nggak kaget ya. Pasarnya uang kaget dong. Dor gitu ya. Enggak. Dor. Pasar kaget maksudnya tiap hari apa tertentu, misal Selasa atau Senin. Jadi dibagi kayak tempat kecamatan ini hari Senin apa? buka. Oke. Tapi hari ini daerah sini Selasa yang buka. Nah, kebetulan yang di dekat Rumdin kita, Rumdin. Oke, ruko kali ah. kediaman kita, Rumdin. kediaman pelaksana dari Kalbaksel itu hari Selasa. Jadi pasarnya itu emang di lesehan gitu Langsung loh. di Pinggir jalan pinggir gitu ya, jalan. pinggir jalan. Bukalapak kecil-kecilan gitu. Nah, jadi mau nggak mau kan kita harus kayak Nungging. iya, jadi asal mulanya gitu nunggingnya. Pasar tungging dari itu, pasar Iya. belinya sambil nungging. Sambil nungging. Mungkin kan Mungkin. persepsi. Oke. Gitu. Orang pendatang kan Iya, sok iya. taunya lebih besar. Oh, iya. Boleh. Terus dari lo kuliah terus kerja pasti kan banyak tuh perbedaannya dari mulai temen, dari mulai lingkungan. Itu gimana tuh? Lo Pasti beda lah. Dari kuliah kan pasti kita seangkatan. Ya maksimal setahun 2 tahun lah perbedaannya selisihnya kan. Kalau di kerja
ya ada yang masih muda, ada senior yang udah tua kan juga ada kasih, ada atasan lah, bapak-bapaknya. Jadi kita ya tetap kita berkomunikasi, tapi pasti ada jaraknya lah. Kita harus menghormati yang lebih senior. Walaupun di situ secara pangkat kita lebih tinggi, tapi mereka lebih senior. Contohnya di satu, kita harus tetap respect lah minimal. Karena masa kerja dia lebih lama gitu ya. Pasti. Dihitungnya senior atau juniornya dari masa kerja masuk. Kira-kira kalau pulang ke home base nih, berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali gitu ya? Nah, bisa diceritain nih. Nah, kalau masalah pulang ya itu kan tergantung sama kantong kita sendiri-sendiri kan. Di sini kita makan gimana, kita hedon gimana, beli barang ini itu. Tapi kalau dari aku sih kayak nyediain sebulan sekali pasti pulang. Dulu kalau pas tiket belum mahal tuh. Iya, pasti. Awal-awal lah ya. Awal-awal 400-500 lah sampai Semarang. Nah, kalau sekarang kan emang bener-bener sibuk ya maksudnya ya. Oh, sibuk banget ya Anda ya. Banyak kerjaan, banyak duit terus ya. Duit ya. Booking sana maksudnya. Booking nggak jadi gitu kan, booking booking tiket nggak jadi. Nah, biaya tadi 400-500 ya sekali terbang ya. Oke, dan itu transportasi yang digunain apa aja tuh dari Banjarmasin sendiri ke bandara? Perlu ada jalur laut atau? Susah nggak? Enggak sih, dibilang malah gampang ya. Di sini itu kita transportasi pesawat hanya sekali perjalanan doang. Direct lah ya. Termasuk alhamdulillah lah. Langsung Banjarmasin Semarang ada. Cuma sekarang tiketnya ya 800-900an lah. Apalagi kita mepet-mepet Natal ini pasti mikir-mikir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lokasi bandaranya dari Banjarmasin tempat kita berkediaman ini jaraknya paling 30 sampai sejam lah. Oke. Kita jadi biasanya naik mobil atau taksi, naik motor bisa juga. Diinepin di bandaranya juga bisa. Nyampe Semarangnya untuk Kembojanya itu? Boja. Iya. Boja. Ya, kalau dari Semarang sih ke Boja biasanya ada namanya Trans Semarang. Oke. Nah, dari Trans Semarang yang paling murah kan. Kayak Damri gitulah ya. Iya, kayak Damri. Jadi kalau kita ngeluarin kartu pelajar 1.000. Kita umum 3.000 gitu. Sampai sekarang masih ada kartu pelajar saya. Nah, ini yang buat Trans Semarang nih ya. Tolong buat adik-adik nih, adik-adik yang masih kuliah nih. Bisa ditiru malah. Bisa ditiru malah kalau yang masih mahasiswa kan. Nah, sering homesick nggak nih? Nah, kalau homesick sih sebenarnya pasti ada ya. Anak rumah banget gue. Oke. Sering kangen sama siapa nih? Ya, orang rumah lah. Orang rumah ya. Sama teman-teman. Oke. Sama keluarga. Keluarga enggak? Keluarga temen. Maksudnya. Juga. Tapi kalau keluarga udah ada yang pernah main ke sini atau belum ada? Gua larang sih. Gua larang ya. Takut nggak bisa balik ya, katanya mitosnya gitu kan. Kalau udah minum air Kalimantan lo nggak bisa balik ke Jawa. Mitos. Nah, untuk life cost-nya sendiri gimana nih di Banjarmasin? Nah, kebetulan kan dari makanan, kosan. Kebetulan di kantor kita itu belum ada rumah dinas. Khusus kanwilnya ya. Khusus kanwilnya. Jadi kita disediain kayak semacam ruko, rumah toko gitu, 3 lantai. Terus kalau kita pindah di ngontrak sendiri di lain tempat lah, bukan di rumah dinasnya itu. Jadi bayar sendiri dari kontrakan per tahun, terus listrik, air sendiri. Nah, kebetulan kalau di kantor disediain kayak prasmanan. Nah, kalau tadi kos sama kontrakan, range harganya berapa tuh di Banjarmasin kira-kira? Untuk range itu sebenarnya dari kita sendiri ya, bisa nyari apa enggaknya. Tapi untuk range harganya di sini biasanya sih per tahun ya, bukan per bulan. Jadi per kontrakan itu satu rumah 2 kamar, ada yang bisa sampai 10 juta, 15 juta setahun ya. Terus kebetulan yang kontrakan kita yang di sini berapa ya? Setahun itu sekitar 30-an juta. 30. Itu ada berapa kamar? Nah, kalau kita di sini kebetulan ada 8 orang. Ada 7 kamar lah. Wow, banyak ya? Banyak. Iya. Itu kita kumpulin jadi satu lah, kita seangkatan. Cowok semua sih. Itu tumpuk-tumpukan tuh, bagaimana tuh? Satu rumah 8 orang loh. Nah, kalau kos sendiri mungkin range-nya 600-an gitu ya, atau nyampe jutaan juga ada mungkin. Nah, kalau kosan di sini namanya kosan di sini bedakan gitu ya. Bedakan itu bahasa sininya. Kamar kosongan itu sekitar 700-an. Oke. Kalau misal mau AC 1,1 juta lah. Itu kalau tambah kulkas berapa nih?
kulkas sama 2 pintu. Kayak calo aja. Kayak makelar kosan. Gak ada, kulkas gak ada. Pesan-pesan Abang Felix nih buat adik-adik yang mau bekerja nih, yang masih kuliah sekarang nih, apa nih? Banyak sih sebenarnya. Banyak kan adik-adik kita itu masih mindsetnya penempatan nih. Masih jauh dulu. Jauh-jauh. Pengennya sih merubah mindsetnya itu. Pertama itu harus bersyukur dulu sih. Kita itu udah di ikatan dinas. Jadi dalam range umur kita segini masih muda kan. Mas udah ditempatin, udah langsung dapat gaji gitu loh. Pertama harus disyukuri. Pesan pertama. Yang kedua, jangan berpikiran pasti di pelosok itu menyakitkan, kayak menyusahkan diri sendiri gitu. Enggak. Dimanapun kita berada, kita harus adaptasi sendiri walau bagaimanapun. Kita sendiri yang bikin bahagia gitu loh. Benar. Bikin apa ya? Gimana caranya biar tempat itu bisa jadi rumah untuk kita. Posisi sendiri lah. Bisa nyaman sendiri. Dengan cara ya kita berteman, sosialisasi. Gimana caranya? Jangan berpikiran kecil dulu lah, penempatan itu jauh. Malah berpikiran kita mending jauh dulu. Kalau menurut gue ya, maksudnya kita di luar home base dulu, kerja, cari pengalaman, tahu tempat se-Indonesia lah. Seru kok, nggak seburuk yang kalian pikirkan. Mumpung masih muda Iya, ya kan, masih bisa lo kesana kemari gitu. Bisa main, bisa kenal orang baru, bisa kenal lingkungan baru. Satu kalimat untuk kota penempatan. Oke. Nyaman banner, Pang. Artinya apa itu nyaman Artinya bener, apa? Pang? Nah, artinya nyaman itu enak di sini. Benar? Itu bener-bener sangat. Pang? Pang itu kayak imbuhan lah. Nah, kalau seru nih, Banjarmasin seru, nah kira-kira apa yang bakal dikangenin nih? Pasti teman-teman sih. Teman-teman. Nah tadi kan bilangnya udah enak banget nih di Banjarmasin. Dienakin. Dienakin lah. Kita adaptasi sendiri, maksudnya kan senang sendiri gitu loh, gimana pun berada. Nah, kota selanjutnya yang lo pengenin nih, kalau nanti misal lo mutasi. Pengen pribadi ya, gue milihnya awalnya itu di bagian Medan. Pengen malah nggak mau balik Jawa dulu nih? Nah, gue kan mikirnya dari awal emang gitu, mending di luar mana-mana dulu lah ya, muter-muter dulu, jalan-jalan dulu lah mikirnya. Medan. Kenapa tuh pengen ke Medan? Nggak tahu ya, kayak pengen karena ada belum Kuala pernah Namunya, bandara ya, bandara internasional ya, iya. tetap ngincer bandara ya. Kalau di luar Jawa yang kayaknya asik gitu loh. Jadi, apakah pernah seorang Felix cinlok dengan warga lokal? Oh ya sebelumnya, denger kabar nih, waktu lo pertama datang nih ke Banjarmasin, lo dikasih tuh sama nyokap lo cincin. Oh iya toh. Itu apa tuh tujuannya tuh nyokap lo ngasih cincin? Jadi kayak pikiran ortodoks mungkin ya dari orang-orang Jawa mungkin. Kalau orang Jawa banyak kan mikirnya itu lah kowe yo aja karo wong Sunda karo Kalimantan. Kayak maksudnya jangan sampai dapat cewek orang Sunda atau orang Kalimantan. Nah, kebetulan orang tua kan udah tahu gue di penempatan di Kalimantan. Terus nyokap gue kayak apa ya, ngasih hadiah lah istilahnya. Oke, gift gitu ya, giveaway. Jadi nyokap gue ngasih cincin. Oke, masih ada tuh cincinnya? Masih ada. Masih, tapi nggak lo pakai nih, mana nggak ada. Cincinnya itu cuma kan nggak asli murni ya, laki-laki nggak boleh. Dan kebetulan udah karatan di sini. Pakai di tangan gue hijau semua ini, karat semua di sini. Cincin beli di depan SD kayaknya. Jadi awal-awal itu cincin hadiah Ciki. tiara gitu ya. Belum dijawab nih. Pernah nggak cinlok sama warga lokal? Mungkin backsoundnya bisa diganti dulu ya. Ding 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 ding. Kok sedih? Biar dilanjutin nanti. Dong. Backsoundnya bisa diganti. Nah, lanjut. Warga lokal ya. Pernah. Oke. Nah, oke, makasih sekali lagi buat Bang Felix nih ya udah mau datang ke podcast kita. Tepuk tangan dulu. Nah, tapi sebelum kita akhiri ada satu yang spesial. Ada satu lagi yang spesial. Jadi segmen terakhir. Jadi di Banjarmasin ini pernah nih saya lihat di Instagram lagi rame viral anak-anak kecil pakai baju kayak gini. Nah, kayak gini. Mungkin teman-teman yang di podcast ya yang masih cuma dengerin aja. Jadi di Banjarmasin waktu itu sempat viral anak-anak kecil pakai baju kotak-kotak catur. Kotak-kotak catur. Iya, jadi bidak catur tuh ada di baju. Nah, itu viral semua pakai. Nah, kira-kira Bang Felix ini sendiri pernah familiar nggak ya? Familiar nggak ya sama ini? Coba nanti kita lihat. Nice.
tadi yang kita omongin itu sekarang ternyata udah dipakai nih sama Ini dia. maksud kita. Oke. Kaos papan catur. viral nih, yang lagi viral. Nah, Lagi viral di Banjarmasin. bisa diceritain nggak nih apa nih baju yang dipakai sekarang? Nggak ada sih, ini cuma kayak Kenapa benerin kumis? Kenapa dari kumis dulu? nggak cuma hype orang sini kan, Oke. kayak kaget-kagetan fashion di sini. Kok ketawa sih? Iya. Ada orang yang bilang jangan pernah ngatain fashion kita. Oke. Fashion bikinan Indonesia sendiri loh. Masa kalian gini? Enggak, bagus. Bagus Emang kok, papan catur ini bagus. Ya, bagus. ada Vespa-Vespanya ya kan. Di Banjarmasin emang sekali pakai ada yang pakai gini pakai semua Pakai ya. semua gitu ya. ya. Semua. Langsung trending gitu Tapi ya. kebanyakan sih sebenarnya yang pakai ini bocah-bocah kecil, bocil-bocil gitu. Kenapa lo ikut-ikutan? Nggak tahu ya. Kayaknya asik aja gitu loh, orang Indonesia lagi kan. Iya. Apa tuh rame-rame, catur semua. Heeh. Nah, jadi ya udah sih, punya aja sih, pengen Biar nanti kalau lo pindah ada lah ya kenang-kenangannya. iya sih. Kaos papan catur. Boleh. Dan ini ngomong-ngomong gelap nggak nih sekarang nih ngeliat nih? Ini pagi apa malam? Dilepas dulu kacamatanya dilepas. Lepas dulu. Oke, makasih Felix atas partisipasinya udah mau jadi narasumber kita nih penempatan di Banjarmasin. Oke, terima kasih semuanya. Ronosari, terima kasih. Semoga menginspirasi ya buat teman-teman semua yang masih Semoga kuliah Masih ataupun yang udah kuliah, penempatan nih tempat penempatan. lain. Yang diambil baiknya aja. Baiknya. Ini kan contoh jeleknya. Kalian pasti lebih bagus lah. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat narasumber Oke, kita. terima kasih. Nah, selanjutnya kita mau kemana nih? Mau Nah. penempatan mana nih? Podcast selanjutnya kita bakal Nah, untuk podcast selanjutnya nih kita mau ke daerah mana? Nah, kita mau penempatan kemana nih ya? Nah, Podcast penempatan selanjutnya di kemana episode maksudnya? kedua kita akan mengundi nih, melakukan kopioan. Nah, kita udah ada beberapa pilihan penempatan. Jadi Oh, banyak berdasarkan sekali. keuntungan Aduh, aku aja nih ya, deg-degan. keuntungan ya. bener. Kan minta tolong Bro Felix nih. Bro buat Felix. mengkopio. Aku boleh ikut ngopiok? Oke, boleh ngopiok dulu. Atau mungkin bisa dikopiok? Iya, di kopiokin Iya, dulu ya. undiannya. Iya, Iya, ini iya. ambil silahkan. Masa aku sendiri sih? Ada banyak ya. Iya. Nah, silahkan ambil. Bisa sambil merem mungkin ya. Merem. Oh, udah merem gitu ya, nggak kelihatan ya. Oh, aku ngambil. Ngambil. Udah, Iya, udah. sorry. Ngobrol dong. Aduh. Merem nih, merem. Merem. Oke. Salah. Kelepasan. Gelap, nggak kelihatan. Udah. Dah, Nah, buka. siapa dia? Kotanya? Mau mere. Oh, mau mere dari kota Ende. Oke, kayak senam-senam ya. Kayak senam-senam. Oke. Nah, kota selanjutnya kita akan membahas Maumere dan narasumbernya siapa? Kita lihat di episode selanjutnya. Tunggu ya. Oke, itu tadi podcast penempatan edisi Banjarmasin. Nah, kira-kira kota mana lagi yang sudah kita sebutkan tadi, sudah kita acak. Kita tunggu saja untuk podcast kita selanjutnya. Dan saya Frans Jaya. Saya Hena. Saya SpongeBob. Kami bertiga pamit undur diri. P3K. Podcast penempatan pertama kemana? Kemana ya? Kemana? Ayo. Ngemeng-ngemeng nih. Teman-teman pasti notice deh. Kita kok bajunya kapelan. Harusnya ya, dari tadi juga dari harusnya tadi. nyadar nih. Ya kan? Warna Tuh. putih dan warna gold. Ministry of Finance. Iya, jadi ini apa ya? Desain yang kece ini. Bahannya juga hangat seperti dipeluk. Oh, ini persembahan dari teman-teman Kemenku. Kemenkuy. Oke. Sebenarnya kita nggak disponsorin ya. Cuman kalau mau disponsorin boleh sih. Masuk boleh sih masuk.